Laptop lebar, tipis, dan ringan sekarang nggak cuma angan-angan. Udah bisa jadi kenyataan. Apalagi prosesornya udah Core i9, bikin kerja kita bisa lebih cekatan, jelas kenceng, tapi ringan dan nyaman, enak dibawa kayak gebetan. Tipis, ringan, dan udah pakai Core i9, udah jelas ini adalah standar laptop impian. Ya udahlah ya, nggak usah cegukan. Selamat menonton yang lagi rame rebutan. Ya, jadi ini adalah Huawei MateBook D16 2023. 16, laptop yang dimensinya 16 inch, tapi terlihat seperti laptop 15 inch. Karena saking tipis dan ringannya. Dan walaupun tipis, tapi secara spesifikasi dia nggak main-main. Karena prosesornya, dia udah pakai Intel Core i9 13900H, prosesor seri H. High performance, prosesor yang biasanya dipakai di laptop gaming atau laptop yang tebel-tebel. Dan menariknya, di Huawei MateBook D16 ini secara bobot, dia cuma 1,68 kg dengan ketebalan nggak sampai 1,8 cm. Padahal dimensinya 16 inch. Buat kalian yang sering nonton di KID pas saya review Huawei, saya selalu amazed ya dengan ekosistemnya Huawei. Super device-nya ini bisa terharmoni dengan seamless yang membantu produktivitas kita untuk pindah data ataupun untuk multitasking. Nanti kita bahas lah apa yang baru dari ekosistemnya Huawei yang biasanya sih canggih ya. Tapi sekarang kita bahas dulu dari layarnya, karena layarnya gede banget. Jadi memang layarnya lebih lebar sekarang dengan aspek rasionya itu 16:10 atau biasa dibilang dengan golden ratio. Rasio yang enak untuk dipakai produktivitas multitasking. Buka banyak Windows bisa lebih lega, baca artikel di website bisa lebih panjang jadi scrollnya bisa lebih minim. Dan dengan layar yang 16 inch-nya ini kalau kalian kerjaannya berjibaku dengan angka dan data juga lebih nyaman. Karena nggak perlu di zoom udah kelihatan. Contohnya saya kalau buat script, window-nya di sebelah kiri itu biasanya saya pakai Google Docs, di sebelah kanan website untuk research. Kalau di Huawei MateBook D16 sekarang saya bisa buka window lagi untuk hasil benchmark laptop atau smartphone yang biasanya saya taruh di Excel. Dan masih terlihat loh karena saking lebar layarnya. Apalagi secara kualitas gambar layarnya ini juga udah oke. Jadi bukan cuma gede aja. Karena ketika kita tes color akurasinya menggunakan device kita, dia dapat color akurasi sRGB itu di 98%, Adobe RGB-nya 73%, dan P3-nya ada di 73%. Masih oke banget kalau digunakan untuk standar editing. Dan untuk brightness-nya juga udah cukup ada di 332 nits. Terus seperti biasa bukan Huawei namanya kalau misalkan nggak peduli tentang kesehatan mata. Jadi layarnya ini juga udah punya sertifikasi yang namanya TÜV Rheinland untuk low blue light dan juga DC dimming. Jadi kalau misalkan lembur dan harus lihat layar laptop berjam-jam, mata itu gak gampang lelah. Dibawa kemana-mana, laptopnya juga gak bikin lelah. Karena walaupun gede, tapi secara bobot cuma 1,68 kg. Kalau misalkan kita bawa sama chargernya, cuma di sekitar 1,8 kg. Jadi masih di bawah 2 kg. Masih enteng. Tebelnya juga cuma sekitar 1,7 cm-an. Di bawah di tas itu juga nggak bakal menu-menuin tempat. Dan dengan bobotnya, Huawei MateBook D16 termasuk salah satu laptop 16 inch yang paling ringan di kelasnya. Kadang laptop 15,6 inch saja bobotnya di atas 2 kg. Nah ini 16 inch tapi dia di bawah 2 kg sama chargernya. Pertanyaannya, dia kan pakai prosesor Intel Core i9 H series ya. Biasanya musuhnya prosesor yang haus akan daya kayak gitu adalah form factor. Jadi kalau form factornya terlalu tipis, biasanya akan cepet throttling, performanya nggak stabil. Emang coolingnya bisa mumpuni? Langsung aja kita tes. Tapi sebelum kita tes untuk konfigurasi lainnya, RAM-nya ini dia udah pakai 16 GB dual channel yang memang sayangnya nggak bisa di-upgrade. Untungnya udah 16 GB. Untuk storage-nya kita juga langsung dikasih yang gede, 1 TB NVMe Gen 4 yang speednya ketika kita tes itu hampir 5000 Mbps. Jadi selain kapasitasnya gede, udah kenceng juga. Dan dengan konfigurasinya ini untuk kelas laptop tipis dan ringan atau biasa kita bilang dengan ultrabook, tuningannya Huawei ini masih kenceng dan stabil sih. Karena ketika kita tes di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi laptopnya kondisi dicolok, modenya ada di best performance, dan hasilnya di single core itu dia dapat 282 poin. Kalau untuk multicore-nya, running pertama sampai running ketiga itu sekitar 2400 poin, running keempat dan juga running ke-6 2300 poin, ya sisanya masih bisa stabil di 2200 poin. Untuk suhu temperaturnya ya seperti biasa lah ya, Cinebench R15 dia spike atau nyolong-nyolong di kisaran 90 sampai
95 derajat Celcius. Terus di skenario kedua kita coba tanpa adapter. Memang ada penurunan performa tapi nggak banyak, dengan multicore-nya itu stabil di kisaran 2000 poin, single core-nya ada di 267 poin. Untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 kalau kita nggak pakai adapternya ini untuk dicolok, hasilnya masih relatif dingin ya, dengan spike-nya itu ada di 80-an derajat Celcius. Lanjut kita coba di R23. R23 single core dia dapatnya 1966 poin, dan untuk multicore-nya stabilnya di kisaran 12.000 sampai 13.000 poin. Kalau R23 tanpa charger ada penurunan performa juga, dengan multicore-nya itu stabil di 11.000 poin, single core-nya di 1958 poin. Lanjut kita coba di 3D Mark. Kita coba dulu untuk stress testnya ya. Jadi kita coba di time spy, berarti itu kita loop sebanyak 20 kali tesnya, dan hasilnya dia dapat stability yang oke banget untuk ukuran Intel Core i9 dengan form factor setipis ini. Karena hasil yang dia dapat itu 99,6% stability-nya dan lolos. Untuk skor fast track-nya ada di 5637, time spy-nya di 2032. Lanjut kita coba untuk tes editing seperti biasa Adobe Premiere Pro dengan template yang memang base yang kita pakai. Kita ekspor dulu ke 4K dan hasilnya lumayan kenceng dengan durasinya 4 menit 55 detik. Kalau kita ekspor ke Full HD lebih cepat lagi dengan 3 menit 8 detik. Lanjut di Blender dengan template BMW, CPU rendernya 3 menit 41 detik, GPU rendernya 6 menit 48 detik. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika ekspor 4K Adobe Premiere Pro itu masih di 75 derajat Celcius, angka yang aman. Bahkan kalau kita pakai Blender rendering 3D yang biasanya itu hangat ya, di sini enggak. Dia memang sekali lompat di 95 derajat Celcius tapi stabilnya itu di 70 derajat Celcius. Lanjut ke tes produktivitas, kita coba untuk ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF dan hasilnya sih kenceng ya, dia bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 4 detik aja. Kalau kita gunakan untuk Excel, randomize data yang gede banget 34,1 detik. Terus kalau kita gunakan untuk produktivitas, adapternya ini ya di wattmeternya sih terbacanya 40 watt, tapi kalau kita gunakan untuk main game dia kayak di boost naik jadi sekitar 65 watt. Dan kalau untuk main game sih ya aman-aman aja asalkan gamenya itu nggak GPU bond ya, karena memang dia nggak ada discrete graphic card-nya. Graphic card-nya ini pakai IGP bawaan dari prosesornya yaitu Iris Xe. Dan kalau kita gunakan untuk main game yang CPU bond kayak Dota 2 contohnya ya, resolusinya dari Full HD, grafiknya dari fastest, average FPS dia bisa dapat 158 FPS, maksimumnya bisa tembus di 189 FPS, angka terendahnya cuma 116 FPS. Di Valorant juga masih aman, average-nya dapat 112an FPS, maksimumnya bisa sampai 188 dan FPS terendahnya itu di 93 FPS. Game AAA yang masih nggak terlalu berat kayak Genshin Impact dengan settingannya sama ya, Full HD, grafiknya lowest, hasilnya dia bisa dapat average-nya ya angka tertingginya Genshin di 60 FPS dan dropnya itu cuma di 55 FPS, aman juga. Dan kalau kita perhatikan suhu temperaturnya di 3 game yang kita tes ini juga masih aman. Kebanyakan suhu temperaturnya itu ada di 70 derajat Celcius, jadi nggak pernah ada di atas 80 derajat Celcius. Jadi suhu di bagian dalamnya aman. Tapi gimana untuk suhu bagian luar? Karena biasanya memang musuhnya laptop tipis apalagi yang pakai H-series itu adalah panas. Tapi untuk Huawei MateBook D16 ini suhu permukaannya juga masih terbilang aman karena suhu tertingginya itu ada di kisaran 42 derajat Celcius dan suhu tertingginya ini dominan di atas keyboard. Jadi bagian-bagian keyboard yang biasanya kita gunakan untuk ngetik suhunya masih aman. Nah, ngomongin soal keyboard, karena dia dimensinya 16 inch jadi keyboardnya sekarang lebih lengkap. Ada numpadnya. Untuk ukuran laptop yang ketebalannya nggak sampai 2 cm, keyboardnya ini masih nyaman, tactile, dan karena ada 6 brick padnya buat yang suka olah data, terutama dengan angka, kerja itu jadi lebih efisien. Jadi kombonya ini bener-bener nyaman gitu, layarnya gede, terus juga ada numpadnya. Dia juga udah punya backlit keyboard, jadi kalau misalkan kerja lembur malam-malam tanpa cahaya di dalam ruangan juga masih oke. Oh ya, Huawei MateBook D16 ini juga punya fitur AI untuk kamera, dan seperti yang kalian lihat untuk kameranya ini dia ada di 720p 30 fps, cuman karena saya aktifkan fitur auto centeringnya jadi dia di crop di 480p yang hasilnya ya jadi kayak resolusinya itu lebih kecil. Dan di aplikasi Huawei-nya ini juga ada fitur beauty-nya. Nah, kalau kalian lihat kan sekarang saya lagi habis perawatan sebenarnya, jadi kayak ada lasernya gitu, ada kayak semacam gosongnya. Sambil kita coba deh sekalian eksperimen. Untuk muka saya ini saya softkan ya. Nah, ini brighten,
Nah, kira-kira kayak gini kalau misalkan dimentokkan dan kalau misalkan auto centeringnya ini saya matikan, nah POV-nya bakalan lebih luas kayak gini. Dan kita juga bisa ganti background juga. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi butuh meeting Zoom dan di rumah itu lagi berantakan, kita tinggal gonta-ganti wallpaper aja yang udah disediakan sama Huawei, atau kita juga bisa custom untuk background wallpapernya. Nah, ini kalau misalkan di pantai kayak gini. Selain AI kamera, laptop ini juga punya fitur untuk AI sound. Nah, di sini kita bisa ngesetting audionya ya kayak ngesetting tuningan audio, atau juga bisa ngesetting mikrofonnya kayak mau ngeaktifin noise cancelling, sound through XD dan lain-lain. Kalau untuk kualitas suaranya, Huawei nggak pernah mengecewakan sih ya. Salah satu laptop terbaik lah untuk kualitas audionya. Kira-kira seperti ini. Huawei juga terkenal akan konektivitasnya. Nah, di laptopnya ini juga dikasih fitur untuk konektivitas. Ada Huawei Metalin Antenna namanya. Yang diklaim Huawei, koneksinya ini bisa bikin sinyal WiFi yang diterima jadi lebih stabil dan bisa meningkatkan stabilitas dan kecepatan jaringan meskipun kondisi sinyalnya lemah. Cakupan Huawei Metalin Antenna ini juga diklaim punya cakupan itu sampai 270 meter persegi atau setengah kali lapangan bola. Kemarin udah sempet saya tes, jadi saya coba keluar dari rumah ya, bukan keluar dari studio, keluar dari rumah, dan hasilnya juga wifi-nya masih terbaca. Selain itu, yang paling saya suka dari Huawei adalah ekosistemnya, karena sesuai dengan OS-nya, harmoni antar device-nya ini bisa berharmoni dengan baik, seamless. Gak cuma transfer file antar device aja, tapi penyesuaian fitur dengan device-nya canggih banget. Kayak contohnya kalau kita koneksikan dengan MatePad, dia bisa jadi screen mirroring, bisa buat extend monitor, dan bisa jadi drawing tablet juga. Jadi nggak perlu repot beli tablet vakum lagi. Connect dengan MateView, smartphone, dan juga FreeBuds Seamless. Kita udah pernah demoin tentang ini, dan kalau punya device Huawei, menurut saya sih wajib untuk beli device Huawei yang lain. Karena untuk ekosistemnya enak banget. Selain Huawei Share yang udah punya koneksi NFC modul tadi, secara konektivitas yang umum mainstream dia juga udah oke karena Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.1, dan untuk port-portnya untuk ukuran laptop tipis masih lengkap karena dia punya 2 buah USB-C yang support sama data transfer, charging, dan juga DisplayPort, terus juga ada USB Type A, ada HDMI 2.1, ada audio jack. Sayangnya untuk port Thunderbolt di sini masih belum ada. Dan sama kayak MatePad-nya, dia juga punya PC WPS Office. Di PC WPS Office-nya ini ada fitur save file ke WPS Cloud buat backup dan bisa share link sama kayak di Google Docs. Jadi kita bisa buka di mana aja dan tim kita juga bisa buka di mana aja. Buat kerja jadi lebih simple dan lebih efisien. Lanjut untuk baterai. Walaupun secara stiker kalau kita lihat di sini si Huawei MateBook D16 ini nggak punya sertifikasi Intel Evo, tapi kalau ngomongin daya tahan baterai sebenarnya dia awet loh. Karena ketika saya coba untuk browsing pakai Wi-Fi dengan settingan layar brightness 50%, dia bisa bertahan sekitar 12 jam 40 menit untuk browsing. Untuk ngecasnya juga lumayan kenceng dengan adapternya yang 70 watt 0 ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Experience saya pakai Huawei MateBook D16 ini suka sih ya. Selama kemarin saya pakai buat bikin beberapa script, saya ngerasa nggak ada hal-hal yang ngeganggu. Dan dengan layar 16 inch-nya ini ya nyaman banget untuk ukuran laptop. Karena saya terbiasa pakai laptop yang 14 inch. Jadi dikasih 16 inch itu kayak gila ini gede banget. Dan dengan Huawei Super Device-nya karena saya juga ada MatePad, jadi kerja itu kayak lebih seamless aja, lebih enak. Dan kemarin saya bawa mobile ke cafe, ke rumah teman saya juga masih enteng-enteng aja walaupun dimensi layarnya gede. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MateBook D16. Kalau kalian tanya harganya, jujur saya belum tahu ya. Tapi kata Huawei, bocorannya ya, dia bakalan ada 2 SKU. Jadi yang Intel Core i9 seperti yang kita bahas ini, dan ada Intel Core i5. Yang Core i5 itu bakalan sekitar 13 jutaan, yang Core i9 sekitar 17 jutaan. Gila, masih terjangkau ya, Core i9 17 juta. Kelebihannya jelas ya, dengan harga segitu performanya ini kenceng, jadi kerja itu bisa jadi lebih efisien, lebih menghemat waktu. Kalau kita butuh rendernya bisa kenceng. Layarnya juga nggak cuma gede tapi punya color akurasi yang tinggi. Desainnya premium, paling ringan dan juga paling tipis di kelasnya yang 16 inch dan banyak bonusnya.
Total bonusnya itu bakalan sampai 4,2 juta. Bocoran dari Huawei sih bakalan gratis TWS juga. Jadi setiap pembelian laptop D16 terbaru kita bakalan dapet tas laptop. Terus ada Microsoft Office 365, Huawei Mouse dan gratis TWS Huawei FreeBuds 5. Dan juga ada MiFi. Gila, Huawei itu selalu kasih standar bonus yang lengkap gitu, jadi kayak tinggal pakai. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek link yang ada di deskripsi atau bisa kunjungi HES atau Huawei Experience Store di kota kalian. Kalau kita ngomongin kekurangan ya, kekurangannya D16 ini dia nggak ada slot RAM untuk upgrade, SSD juga nggak ada slot, tapi untungnya RAM-nya udah gede, storage-nya juga udah gede. Cukup lah kalau digunakan untuk produktivitas, nyimpen video yang 4K masih oke 1 TB. Kekurangan lain belum ada Thunderbolt-nya, karena kan si D16 ini nggak punya discrete GPU ya. Kalau misalkan dikasih Thunderbolt, kita bisa koneksikan dengan eksternal GPU. Jadi kalau misalkan kerjaannya butuh GPU, kita nggak perlu beli laptop yang ada GPU-nya, tinggal beli eksternal GPU dikonekkan ke Huawei. Beres. Mungkin ke depan saran saya buat Huawei itu sih ya, dikasih port Thunderbolt bakal lebih worth it lagi. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.